Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Ustaz Muhammad Ali, yang kami hormati Bapak Ibu, salam dan selamat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tercurahkan kepada baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kemudian yang Bapak Ibu dan sekalian, kita kali menyampaikan kebutuhan infak malam ke-13 yang berjumlah 200.000 rupiah, sehingga jumlah total infak Ramadan sejumlah 3.358.000 rupiah. Dan untuk informasi selanjutnya, sebagai petugas imam dan sholat tarawih pada malam hari ini, yang terhormat Ustaz Muhammad Ali, Sekretariat Islam, dan sebagai modal kami mohon kesediaannya pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was shahadatin huwar rahmanur rahim. Allahul ladzi la ilaha illahu al malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahu asmaul husna. Yusabihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah, pengurus Masjid Syarif Hidayatullah, ya dapat kami sebutkan satu persatu namanya, para alim, para ulama, pemerintah setempat, para guru dan para kiai. Dengan izin Allah lah bahwasanya alhamdulillah kita dapat hadir dan bertemu kembali dalam rangka sholat Isya dan sholat Tarawih berjamaah di Masjid Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan langkah kita akan diberikan amal pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai ganjaran-ganjaran Allah yang diberikan oleh Allah, yaitu amalan di bulan Ramadan ini akan diberikan lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini malam yang keberapa ini, Gung? Malam yang keberapa, Gung, ini, Gung? Yang ke-14 ya. Berarti lah sudah hampir separuh ya kita melaksanakan yaitu puasa bulan Ramadan. Di masjid ini jamaahnya lah tambah banyak kemajuan. Banyak kemajuan itu yang penting kan. Maksudnya sapnya itu lah maju. Ya. Tidak apa-apa, mungkin pengaruh hujan ya. Mungkin mudah-mudahan yang tidak sempat ke masjid dia sempat sholat di rumah ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang aku sampaikan pada malam hari ini. Aku akan menyampaikan apa kata dalil Allah. Jika kamu ingat kepadaku di waktu sepi, aku juga ingat kepadamu dalam waktu sepi. Jika kamu ingat kepadaku di waktu dalam keadaan
ramai, maka kata Allah, aku akan ingat kepadamu juga dalam waktu ramai. Jadi ingatnya kita kepada Allah ini luar biasa. Tiada lain kita hidup di dunia ini, kata Allah, tidak kujadikan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah kepadaku dan mengingat kepadaku. Nah, kalau kita lah serupa dengan Allah, maka di dalam Al-Quran Allah katakan, wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, kata Allah. Jika kamu sudah sangat melupakan Allah itu, lupa nian pokoknya. Ada nian orang lupa tu. Berminggu-minggu dak main solat tu, lupa nian itu. Jumat sekali kan, solat Jumat. Kena aku ketemu hujan, dia melewat. Nyadang Jumat akan datang. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, jika kamu sudah melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kamu dengan dirimu sendiri. Jadi apa kita inilah keterlaluan, lupa dengan Allah, tak ingat Allah, Allah akan melupakan kita dengan diri kita dewe. Nama mana lagi kita? Artinya tak ingat lagi berarti. Boro-boro nak bertemu kita nak nada, halo dari mana? Boro-boro dengan dirinya baiknya tak ingat. Kalau orang itu sudah keterlaluan melupakan Allah. Nah, salah satu untuk mengingat Allah ini, tiada lain, Allah tidak banyak berkendak dengan kita. Allah anjuk matahari yang terang benderang di siang hari, Allah tak minta bayaran. Bapak Ibu jengok listrik sekarang taman naik. Perasaan baru ngisi sok hal 50.000, 100.000 telah berbunyi di rumah, tet. Sehingga mendak diisi malu kalau ada tamu, Bu. Alangkah cepatnya uji kita. Kadang nganggu pula itu tuh. Yang berbunyi tet itu nganggu tidur juga sebenarnya. Terpaksa kita ngisi. Artinya kalau rumah kita ingin terang benderang, yang lampu terang benderang, artinya butuh mahal bayarannya. Tapi Allah tidak meminta bayaran ketika matahari diterangkannya di siang hari. Begitu juga waktu malam, bulan diatur oleh Allah. Allah juga tidak minta bayaran kepada kita. Tetapi Allah pengen kita ini cukup mengingat dan menyembahnya. Sebenarnya mudah sebenarnya, tapi sulit untuk melaksanakannya. Dengan apa kita mengingatnya? Pertama dengan solat 5 waktu inilah jadilah. Kalau ada solat-solat yang lain, solat sunat yang patut kita kerjakan, solat. Kalau baca solat duha, alhamdulillah. Kalau baca solat tahajud yang aku gambarkan, ketika bangun tidur langsung kamar mandi solat 2 rakaat, lah di jalan lum. Ibu lah di jalan lum. Mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan. Apa kamu tuh nyalan itu, apa pesan aku? Mungkin aku dapat juga ganjarannya. Ilmu yang bermanfaat namanya. Cukup 2 rakaat saja, jika dikerjakan 30 malam jadi 60 rakaat. Banyak sudah itu. Tak baca lagi ngitungnya berapa ya. Intinya yang penting kita berusaha. Ketika sudah Ramadan ini, mudah-mudahan itu akan jadi ketagihan buat kita ketika kita melaksanakannya. Terpaksa kan, apa jam 2 bangun, nem kamar mandi, solat, jadilah 2 rakaat. Membaca lebih sesuai dengan anjuran aturannya, lajulah. Jangan kaget, aku mau nak solatnya sesuai dengan aturan. Mau niji 12 rakaat, 12 rakaat, 12 rakaat lewat 2 rakaat jauh sekali. Nah, ini yang kita harus pikirkan. Cukup untuk solat menyembahku, kata Allah, dan kemudian mengingat dengan cara zikir. Zikir ini ada bermacam-macam. Zikir dengan lisan nyebut orang lain kedengaran, itu lisan tuh. Ada zikir dalam hati. Yang mana lisan tadi? Contoh kita sama-sama subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau dem semayang tu kan alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali itu berat juga itu. Kenapa berat? Kadang-kadang hanya yang balik kan usahaku kan. Yo, dak melok zikir tu. Berat juga rupanya. Pada 33 kali imam tu lah ngajak cepat tu. Ada yang lebih cepat lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tengah cepat tu. Ditambah lagi alhamdulillah dan kemudian Allahu Akbar. Itu zikir sampai orang lain kedengaran. Ada zikir yang cara di dalam hati. Nah, zikir ini namanya zikir qalbi namanya. Itu yang sering dilakukan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jelang Abu Bakar meninggal, itu Umar bertanya kepada istri Abu Bakar, apa amalan Abu Bakar itu yang tidak aku tahu?
Kata istrinya Abu Bakar itu sesudah Isya menjelang subuh itu duduk nunduk kepalanya sampai ke dengkul. Bayangkan saking dekat nunduknya. Dia datik lain berzikir dengan menyebut nama Allah tapi tak kedengaran orang lain. Nama nak ngetesnya tes. Allah, 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 Allah. Sampailah kamu tu lidahmu menyentuh langit-langitmu, tak lagi sehingga menyebutlah dalam hati. Ku nak nyengok bergoyang tak badan kamu? Pasti bergoyang seirama dengan denyut nadi. Allah, 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 Allah. Itu memang kalau sampai ke situ gong tinggi nian tu marifatnya. Lemak nian rasanya. Kalau sudah sampai ke sana, Bu, utang banyak tak terasa, Bu. Iya nian. Kalau sampai ke sana, apa diam tu ge teringat lagi dengan utang kau, ya ilah illallah. Utang masih banyak je gitu. Tapi paling tidak kalau lama itu bisa jadi sebelumnya kita niatkan, ya Allah, mintalah utang banyak kau, ada jalan untuk melunasinya. Nah itu maksudnya tu. Itu zikir dalam lakolbu namanya. Bahkan uji istri Abu Bakar, kalaulah sudah Abu Bakar melaksanakan itu, di dalam ruangan itu bagaikan daging yang sedang terbakar. Artinya seolah-olah membakar hati macam itu. Hebat, Bu, uang untuk kajiannya. Nah kita jangan pula sampai situ. Nah ini kita kadang-kadang yang dikit beda mampu, Bu. Maka amalan yang ringan tapi berat timbangannya sederhana, Bu. Banyak amalan yang ringan tapi berat timbangannya. Ngamal apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sampai ni nyanyi ke jadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ngendong anak, ngayun anak sambil menganu sayur jadi juga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu. Kalau suami letak ya, cak kakinya ngunjur, tubuh megang suami, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus apa nyela tidur baca alhamdulillah, alhamdulillah. Kan digoyang dak minggu-inggut lagi, nak bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mula digoyang-goyang dak minggu lagi. Ini wah, inilah bacalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya mijit mijit suami tadi dapat pahala, ditambah lagi mengamalkan yang ringan berat timbangannya. Saya ulangi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan diamalkan. Nah itu. Nah kalau kita lah sudah banyak mengingat Allah, mana kesempatan lagi, Bu, iblis nak ngoda kita tu. Dah sempat dia. Kena kita ingat terus. Tak usahlah nak sekelas itu Imam Junaid yang dikabarkan ulama besar itu. Imam Junaid itu digoda oleh iblis sampai ampun iblis tu. Tak baca yang nak baca ngodanya tu. Akhirnya bosnya nian ngoda Imam Junaid tu. Menyerupai manusia, Bu. Menyerupai bujang-bujang tanggung seperti ini nak. Datang kepada Imam Junaid. Ya Imam Junaid, aku nak tinggal denganmu, aku nak belajar sambil bekerja denganmu. Nak digaji payu dak dem. Jadi Imam Junaid masuk. Belajar, dia bergawi di rumah Imam Junaid. Berapa tahun dia ngodai Imam Junaid, nyari kesempatan kalau nian ada sela-sela untuk ngodai Imam Junaid. 10 tahun dia ngodai Imam Junaid itu. Setelah 10 tahun, berarti membujang kecil lah, bujang besar lah nak kahwin. Dia ngomong dengan Imam Junaid, Kiai, aku nak balik, jadilah ilmu lah dapat, gaji lah dapat. Uji Imam Junaid, kau tu terlalu lambat balik. Lebih cepat, lebih bagus. Ngapa main itu, Kiai? Kau baru assalamualaikum ke rumah aku lah tahu siapa kau. Imam Junaid lah tahu, artinya raja iblis itu rupanya. Lah nyerupai manusia, masih tak tergoda. Nah coba kita, Bu, sehari semalam lah tergoda, aku yakin. Sehari semalam lah tergoda. Pernah seorang pemuda berkawan dengan pemuda juga, seorang jin ya. Berkawan dia berdua. Jin ini nyerupai manusia juga. Akhirnya suatu ketika subuh tak semayang kawannya tadi, ya. Sohor tak semayang, asar tak semayang, maghrib tak semayang. Menjelang nak subuh yang besoknya, uji jin tadi, dem jadilah berhenti ku berkawan dengan kau. Ngapa? Kau dak ibadat-ibadat ujinya.
kami bangsa kami lagi makan buah holdi ngerayu Nabi Adam ketika di dalam surga nanti, di dalam surga sampai kami ngodanya, tergodalah Nabi Adam memakan buah holdi saja kami sudah diusir ke dunia. Kau ni dari subuh ke subuh dah main ibadat. Nah, jadi dia berhenti berkawan dengan kau. Aku takut dia kau kena siksa jin itu, aku yang kena. Jin takut dengan manusia itu. Bayangkan. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan dengan amalan-amalan mengingat dengan Allah ini, dengan berzikir menyebut nama Allah ini, mudah-mudahan yaitu kita dapat dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tergoda dari jin dan iblis tadi. Lantas kamu ngomong, kalau mah itu tat iblis dibelenggu di bulan puasa. Kalau macam itu iblis ni memanu apa? Kalau pacaknya dah kata lagi di dunia ini. Pernah di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku pacak nangkap jin dan aku akan memenjarakannya. Jangan, uji Allah. Kalau iblis itu, kalau kau tangkap, kau penjarakan, terada keuntungannya. Cobalah, berilah kesempatan aku. Cak 5 hari bela uji Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan bisa menyengok jin dan iblis. Ditangkapnya iblis, akhirnya dikurungnya, dipenjarakannya. Yang hebatnya, ketika Nabi Sulaiman nyuruh anak buahnya nak beli makanan di pasar, pasar tutup. Pasar tutup, dia kata jualan. Bingung Nabi Sulaiman. Balik anak buahnya, ngapo? Kata jualan di pasar. Uang pada solat galo jenyo, uang pada kekuburan galo, bertangisan galo. Rupanya ketika iblis tidak kata, rupanya manusia ni jadi berbuat baik galo rupanya. Tapi ruginya ketika dia berbuat baik, masalah juga. Kata lagi orang berdagang, kata orang lagi ini. Jadi orang ni pada di rumah galo, ibadat galo, ada yang di kuburan nangis segala macam. Akhirnya Nabi Sulaiman ngomong dengan Allah lagi, ya Allah, ngapa jadi manusianya berubah galo? Itulah yang aku omong tadi, uji Allah. Maka iblis itu jangan kau penjara ke. Kalau di penjara ke jadinya itu rupanya yang membuat kita semangat begawe, nyari dunia dan sebagainya ini, artinya ada unsur-unsur dari situ juga. Ada godaan-godaan juga. Tinggal lagi kita ni digoda sejauh mana godaannya. Mungkin kita nurut nian godaannya selesai. Artinya mencari dunia ni luar biasa. Artinya tak main berhenti. Dunia terus kita cari, akhirat terus kita cari. Bapak Ibu yang kami hormati, artinya dunia tetap dicari, bagaikan kita yang akan hidup 1000 tahun lagi, dan akhirat juga kita cari. Kita takut nanti esok kita meninggal. Itu baik. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat saya sampaikan malam ini. Tak banyak. Nah, aku ni kemarin tu kan solat tarawih tak nyampai dengan kamu. Tahu-tahu aku lemacu Al-Quran. Tak tahu apa lama, apa kelambatan. Yang jelas malam ini nak aku pendek-pendek lagi. Tapi intinya kita tetap maco di sini. Kerana ini lado barang ini. Aku menijil lain aku tak berani. Kerana ni lado juga bukan tempat kita kan. Tapi kalau di sini apa salahnya? Kerana aku juga galak kalau jadi imam subuh, akulah maconya. Dan akhirnya, nah ini agak nak dicepat lagi. Kalau tadinya umpama serakaatnya 1-2, ini nak ke ini ke lagi. Mudah-mudahan tenanglah pokoknya, tak pula santai begitu. Jangan ini ya, nikmati. Mudah-mudahan banyak pahalanya, faedahnya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.